Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Pak Saifuddin Zuhri dari jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kaitan dengan fisioterapi nyeri. Dalam hal ini adalah pada kondisi myofascial pain syndrome. Kalau dilihat dari namanya, ini adalah fascia yang ada di otot. Seperti kita ketahui bahwa otot itu merupakan struktur penggerak aktif tubuh kita. Dan dia tersusun atas lapisan-lapisan, mulai dari gendong otot, fasikula, kemudian serabut otot, myofibril sampai sarkomer. Dan di dalam proses ini, tentunya di dalam lapisan-lapisan anatomis itu akan dilapisi oleh selubung fascia itu sendiri. Fascia semula ini hanya dikenal sebagai bagian dari struktur anatomis. Namun di dalam perkembangan dinamikanya ada kongres internasional di Amerika bahwa fascia tidak hanya struktur anatomi, tetapi fascia bahkan lebih dominan pada struktur fisiologis. Seperti layaknya saya memakai baju seperti ini, maka baju ini harus mengikuti kontur daripada tubuh saya, sehingga dia tidak akan menghambat gerakan-gerakan saya. Layaknya fascia, dia juga seperti baju yang menyelubungi otot. Ketika dia terjadi restriksi, hambatan, seperti layaknya baju ini, misalnya begini, begini nih, maka saya kira, terbatas. Sama dengan fascia. Dan ternyata fascia bukan hanya seperti baju. Fascia itu dilengkapi dengan lumbrikal, sehingga dia juga akan ada sarafnya namanya mechanoreceptor. Maka di dalam proses ini, ketika dia akan bergerak, seperti dan seterusnya, dia justru memfasilitasi gerakan itu. Maka sama seperti kita ketika bangun pagi, kita akan melakukan elongasio dan sebagainya. Nah, seperti ini tidak lain adalah dalam rangka fascia akan memfasilitasi gerakan-gerakan itu sendiri. Dan ini penting untuk kita sampaikan, apalagi ketika orang tua atau lansia, ketika dia ada kebutuhan khusus, di mana dia harus terburu-buru tanpa adanya suatu stretching atau elongasio atau dalam bahasa Jawa ngulet, potensial dia akan terjatuh dan seterusnya. Maka high risk ini bisa kita kendalikan manakala kita ada stretching atau elongasi. Nah, di dalam hal ini fisioterapi nyeri akan mengkaji bagaimana dua teknologi ini akan dikolaborasikan, yakni teknologi elektroterapi dan myofascial release pada kondisi nyeri myofascial. Nah, sehingga kita lihat pada elektroterapi ini dia akan bekerja sesuai dengan stimulus yang kita berikan. Manakala stimulus itu adalah stimulus comfort sense yang akan diberikan kepada kondisi-kondisi nyeri, maka potensial mekanisme penurunan nyeri adalah melalui mekanisme segmental gate control teori. Namun dalam hal ini ketika ini kita akan lakukan kajian itu dengan stimulus noxious, maka potensial ini adalah mekanisme descending pathway, rilisnya beta endorfin dan mekanisme supraspinal yang lain. Oleh sebab itu tentu di dalam pengkajian ini kita akan sesuaikan apakah nyeri itu adalah nyeri yang sifatnya sensitif atau nyeri akut atau nyeri kronis. Karena fascia pada myofascial pain syndrome ini kita akan dapati ada 4. Ada yang mengatakan klasifikasi 3, ada yang 4. Di mana yang 4 itu mengatakan ini adalah primary trigger point. Ya. Yang kedua ada mengatakan secondary trigger point. Mohon maaf, primer itu ada yang lebih familiar dikenal dengan active trigger point. Active trigger point, yakni trigger point yang dirasakan baik saat istirahat maupun bergerak. Yang kedua adalah secondary trigger point, yakni trigger point yang ada di sekitar area lesi. Yang ketiga adalah latent trigger point, yakni trigger point yang muncul manakala diprovokasi. Seringnya adalah hidden. Dia tidak akan kelihatan ekstrim, justru akan nampak adanya kelemahan otot, atrofi. Ini adalah dan rasa adanya tegang. Ini adalah latent trigger point. Yang keempat ini adalah satellite trigger point, di mana trigger point ini adalah trigger point yang jauh dari trigger point awal atau active trigger point. Ini adalah sesuai dengan manifest segmentasi inervasi, bisa sesuai dengan manifest dengan vaskularisasi maupun manifest dengan fungsi. Oleh sebab itu, di dalam proses ini kita akan lakukan kajian
pada kondisi myofascial pain syndrome dengan elektroterapi, dan satunya adalah dengan myofascial release. Oke, dalam aplikasi pada myofascial pain syndrome ini kita akan mendemonstrasikan dengan elektroterapi, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan myofascial release. Misalnya pada pasien ini, Mas, kita bisa buka bajunya. Oke. Pada kondisi nyeri di daerah regu shoulder, ya, di daerah shoulder, misalnya adalah shoulder kanan. Potensial myofascial release seperti kita ketahui, ini ada myofascial syndrome, myofascial pain syndrome. Ini adalah biasanya karena potensi overwork, overuse, trauma, dan mekanisme-mekanisme gangguan muskuloskeletal yang lain. Misalnya ada riwayat tendinitis bicipitalis misalnya. Hal ini bisa memicu adanya myofascial pain syndrome, baik itu nanti aktif trigger point, kemudian secondary trigger point, latent trigger point, maupun satellite trigger point. Untuk itu, maka kita akan demokan. Yang pertama adalah dengan elektroterapi. Silakan bisa tiduran telentang. Nah, metode dalam elektroterapi jelas kita akan setting. Di sini adalah dengan alat elektroterapi. Kemudian setelah elektroterapi itu kita akan enter, kita pilih pain management. Karena di sini kita akan mengelola bagaimana manajemen fisioterapi pada kondisi nyeri. Ya, jadi ini kita adalah mengkaji bagaimana fisioterapi pada kondisi nyeri, pain management. Setelah itu kita enter, kita bisa milih beberapa teknologi-teknologi yang ada di dalam proses aplikasi ini. Apakah pakai premodulate, pakai interferential, pakai bifasic plus current tense, dan seterusnya. Misalnya kita di dalam hal ini kita pakai premodulate. Nah, seperti ini. Karena kita menggunakan channel 1, kita pilih channel 1, kita enter. Nah, di dalam proses ini kita akan setting dosis. Pertama adalah treatment time. Waktu pengobatan dalam hal ini tidak terbatas. Dalam hal ini bahwa seluruh trigger point itu yang akan kita elektro, berarti semuanya kita akan elektroterapi sampai betul-betul kita lakukan eksplorasi di mana trigger point itu semua akan rilis dengan elektroterapi. Sehingga treatment time sebaiknya disetting lebih lama lebih bagus. Dan dia tidak harus manifest sampai berapa lama, karena potensial trigger point itu nanti bisa sampai 1 menit baru dia akan hilang. Sehingga kita bisa kasih waktu berapa menit terserahlah. Kita dalam ini 60 menit. Namun ketika itu waktunya habis 15 menit sudah tidak ada keluhan, ya selesai. Jadi treatment time sebaiknya kita kasih waktu yang lebih lama. Kemudian berikutnya carrier frekuensi, ini adalah frekuensi bawaan. Kita tahu bahwa di dalam proses untuk menentukan frekuensi kita memakai rumus fisika dasar, ya, X sama dengan 2pi F kali C, di mana tahanan jaringan atau tahanan kapasitor maupun ohmik ini berbanding terbalik dengan frekuensi. Maka ketika kita pakai frekuensi tinggi, potensial dia bisa intervensi atau invasi dari arus nu semakin dalam. Sehingga dalam hal ini kita di dalam proses kajian myofascial pain syndrome pada daerah regu shoulder ini tidak relatif tebal seperti pada area gluteus. Misalnya pada myofascial pain syndrome pada sindroma piriformis tentu berbeda. Sehingga di dalam hal ini di sini disediakan mulai dari 2000 sampai 10.000 Hz atau 2 kHz sampai 4 kHz bisa kita setting yang rendah, ya, misalnya 2 kHz. Kemudian bit frekuensi ini adalah bagaimana simpul-simpul di dalam frekuensinya itu ada simpulnya. Kemudian frekuensi modulasi, kita tahu bahwa premodulate ini adalah seperti halnya arus interferensi, dia adalah bagian dari kombinasi antara frekuensi satu dengan yang lain. Maka ketika ada selisih frekuensi, kita lihat apakah frekuensi bit 1 ke bit berikutnya ada perbedaan atau tidak. Kalau kita setting, misalnya kita setting berapa ya, misalnya kita kasih 5, berarti nanti akan ada terjadi perubahan frekuensi di antara bit 1 dengan bit berikutnya, begitu. Kemudian modulasi program ini adalah landai tegak arus, bangunan dari arus dalam ini adalah bit itu sendiri. Manakala kita pakai yang tegak, potensial dia akan lebih terasa dibanding dengan yang landai. Gitu. Misalnya kita pakai satu persatu karena di sini adalah trigger point. Oke, kemudian setelah selesai, maka kita bisa lakukan uji
eksplorasi sekaligus nanti adalah intervensi terapi pada kondisi myofascial pain syndrome. Misalnya pada satu elektrode ini kita akan taruh di regio yang pasif atau aman. Dalam ini adalah bukan area kontraindikasi, bukan daerah yang antagonis seperti ini. Misalnya kita bisa pasang di daerah cervicotorakal, misalnya seperti ini, bukan area yang banyak persarapan dan seterusnya. Kemudian kita akan lakukan eksplorasi pada area regio yang dia keluhkan. Seperti kita ketahui bahwa di dalam proses-proses elektro ini untuk kasus myofascial pain syndrome, bisa saja itu adalah manifest sesuai dengan keluhan. Dalam ini adalah active trigger point. Bisa juga kepada area sekitar, namanya secondary trigger point. Bisa juga pada daerah-daerah tertentu yang mengalami ketegangan yang disebut dengan latent trigger point, atau area lain yang akan diikuti nyeri yang dikenal dengan satellite trigger point. Oleh sebab itu, maka komunikasi, eksplorasi kepada pasien ini harus selalu kita lakukan untuk melihat adanya dampak maksimal di dalam proses pencarian trigger point itu sendiri. Ya, saya dalam hal ini, saya pasien ditanya, apakah dulu yang pertama kali dirasakan sakit sebelah mana? Misalnya dia menyatakan di regio ini. Ini jelas, ini adalah sulcus intertubercularis, tempat di mana tendon dari bicep brachii ini adalah berada. Oleh sebab itu, maka kita akan cari itu, karena namanya trigger point, point itu titik, maka elektrode juga harus membentuk titik. Sebenarnya lebih tepat menggunakan disk elektrode, gitu ya. Namun ketika tidak adanya pad seperti ini, bisa kita lakukan pengerututan untuk membentuk satu titik. Di dalam proses ini kita harus cek sesama, ya toh. Jadi pad elektrode ini kita masukkan betul-betul sampai di ujung, seperti ini, baru kita lakukan lipatan membentuk suatu titik. Ya, oke. Setelah itu, ya. Kita bisa lakukan eksplorasi, kita mendeteksi adanya trigger point. Setelah itu nanti kita diamkan sampai nyeri itu hilang. Maka kita akan jelaskan kepada pasien, Mas, ini nanti rasanya adalah sakit itu memuncak, sampai di puncak nanti akan bertahan, kemudian nanti turun take down, terus sakit terasa terus lama-lama enak. Begini demikian. Dan perlu diketahui, masing-masing trigger point ini rasanya akan berbeda-beda. Ada rasanya yang tumpul, ada yang tajam, ada rasa terbakar, teriris, dan seterusnya. Mengapa demikian? Potensial karena nociceptor yang dirasakan itu akan berbeda-beda. Apakah itu adalah A delta atau C dan sebagainya. Maka di dalam proses ini nanti kita akan jelaskan kepada pasien potensial yang akan dirasakan berbeda-beda. Nah, dosis yang akan kita berikan sebagai intensitas ini adalah intensitas maksimal sampai dia bisa bertahan, artinya adaptif. Tidak boleh terjadi neurogenic shock, terjadi noxious yang berlebihan di atas toleransi. Tentu ini adalah sampai terasa, bahkan terasa nyeri, tapi nyeri yang bisa ditoleransi oleh penderita itu sendiri. Oke, kita letakkan seperti ini, ya. Kemudian kita bisa enter, seperti ini. Kemudian kita naikkan sampai terasa nyeri yang tetap bisa ditahan. Sudah terasa, Mas? Saya naikkan, berani? Oke. Mulai dari terasa minimal, kemudian jelas terasa. Ini jelas terasa? Terasa? Sudah sakitkah? Ada rasa sakit? Mungkin sakit? Bisa bertahan? Bisa. Ditambah berani? Cukup? Nah, setelah cukup seperti ini, kita akan geser. Nah, di saat nanti dia akan mendapati suatu nyeri, dia akan menyampaikan itu. Nah, biasanya nanti ada jam sign-nya. Ada rejatan, ada twitching, ada Kalau ada yang sakit bilang ya. Sakit enggak? Belum. Nah, kalau belum seperti ini sebenarnya dia masih bisa toleran untuk naik. Gitu. Sakit sekali. Nah.
Nah, ini sakit ini. Nah, sakit begini ini kita tahan. Nah, sakitnya ini ternyata dia akan terjadi peningkatan rasa sakit. Kemudian nanti sampai di titik puncak atau peak itu nanti, kemudian take down. Maka hal ini yang dikenal dengan post excitatory depression. Jadi setelah dia terjadi eksitasi, kemudian dia mengalami depresi. Sama? Enak? Nah, setelah enak baru geser lagi. Oh, sakit. Tahan lagi. Sakit yang pertama dengan kedua beda enggak, Mas? Yang pertama rasanya gimana? Enggak, ya deskripsi sakitnya seperti teriris, tercubit, tumbul, kemeng. Nah, kemeng itu bahasa Jawa. Rasa tumbul, ya, sakit dengan rasa tumbul. Yang sekarang agak menusuk, ya. Tapi ini masih asik ya, agak menusuk. Bagaimana nanti kalau? Nah, enak kan? Geser lagi. Oh, sakit. Ini rasanya sakitnya yang seperti apa? Sama yang seperti sama, tumbul ya, tumbul. Oh, hilang? Belum. Jadi kita diamkan terus sampai betul-betul dia hilang sakitnya. Gimana? Sudah hilang? Geser lagi. Oh, sakit. Aduh, sampai memejamkan mata. Rasanya gimana? Sakitnya gimana nih? Agak tajam, sama seperti yang kedua tadi ya. Kayaknya, lebih tajam lagi. Ini lebih tajam lagi. Tapi ingat, jangan sampai ini terjadi suatu neurogenic shock. Manakala dia tidak merasakan ketidaksanggupan di dalam proses ini, tentu intensitas kita turunkan. Gimana rasanya sekarang? Udah enak kan? Geser lagi. Oh, gimana Mas? Ya gimana? Oh, nyerinya ini menyebar. Kalau tadi mengumpul, sekarang menyebar. Inilah karakter trigger point yang berbeda-beda rasa. Sekarang gimana? Udah mulai menurun. Nah, take down ya. Depression. Enak kan? Geser lagi. Oh. Sakit. Nah, sakit tapi senyum. Oh, inilah indahnya trigger point. Sakit-sakit tapi enak. Enak tapi sakit. Nah, sekarang gimana nih? Udah hilang, cepat sekali berlalu. Oh, sampai kontraksi. Sakit enggak? Enggak. Sakit. Tapi sakitnya gimana? Oh, tumpul. Jadi di dalam proses trigger point ini kita akan cari. Ini kan di sekitar ini. Kalau kita misalnya di tendensi bicipitalis, dia bisa mengenai pada muscle belly, pada otot apa namanya? Oh, sakit. Ya. Oke. Bahkan mohon maaf, ini saya lanjutkan ke daerah area sekitar, misalnya pada sakit sekali. Ini misalnya pada daerah pectoralis. Ini kan area sekitar nih, bisa pectoralis. Nah, sama proses seperti tadi, kita diamkan saja sampai terasa nyeri itu hilang. Tentu dalam hal ini kita tidak bisa tiba-tiba kenapa ke pectoralis, harus diikuti adanya keluhan. Pasien merasakan adanya ketegangan, adanya ketidaknyamanan, atau bahkan sakit di daerah pectoralis. Bisa juga sampai ke daerah supraspinatus, bisa sampai di trapezius ascendens, bisa saja sampai di daerah teres mayor, begitu ya. Dan seterusnya pada area rotator cuff dan seterusnya, ini adalah manifest ke daerah sekitar itu. Nah, ini adalah trigger point, bisa trigger point sekunder, latent trigger point maupun satelit trigger point. Oleh sebab itu di dalam proses ini kita harus betul-betul mencari sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh pasien. Ya. Jadi laporan dari pasien itu adalah suatu informasi terbaik di dalam proses nyeri. Saya kira itu di dalam proses demonstrasi untuk elektroterapi pada myofascial pain syndrome. Jadi tentu kita akan cari sampai di daerah-daerah active trigger point, secondary trigger point, latent trigger point, dan bahkan sampai di satellite trigger point sesuai dengan segmentasi. Kalau kita lihat ya pada bicep, ini adalah dia di bawah plexus brachialis. Sehingga di dalam hal ini plexus brachialis ada nervus musculocutaneus, ada axillaris,
kemudian ada radialis, ada medianus, ada ulnaris, dan ini adalah bagian-bagian dari nervus perifer yang berasal dari plexus brachialis. Sehingga di dalam proses ini kita harus bisa mengeksplorasi sesuai dengan inervasi itu, sehingga dalam proses ini untuk segmentasi inervasi di dalam proses deteksi satelit trigger point kita akan punya area yang fokus untuk kita eksplorasi. Demikian yang untuk elektroterapi pada nyeri miofascial pain syndrome. Kemudian akan kami lanjutkan bagaimana miofascial release di dalam proses untuk terapi pada kondisi nyeri miofascial pain ini. Nah, di dalam proses ini seperti kita ketahui, manakala dia terjadi tendinitis bicipitalis, ternyata kasusnya itu tidak cukup di tendon, tapi manifest sampai adanya suatu shortening atau pemendekan pada muscle belly. Sehingga di dalam proses ini ada berbagai macam teknik miofascial release. Misalnya menurut Mannheim, menurut Duncan, di mana menurut Mannheim ini ada 3, ya, ada namanya gross stretch, ada focus stretch, dan ada ditambahkan ischemic compression training atau ICT, atau ada yang mengatakan ischemic compression therapy. Nah, seandainya teman-teman hanya fisioterapis itu hanya menggunakan Mannheim sudah cukup. Namun ada juga teknik yang sekarang ini sering paling banyak diakomodasikan atau disarankan dalam hal ini adalah teknik dari Duncan. Ada 7 teknik, mulai dari miofascial unwinding, kemudian ada longitudinal pain release, ada transverse pain release, ada compression release, ada miofascial rebonding, dan yang terakhir adalah adanya combining teknik. Jadi saya ulangi lagi, ada miofascial unwinding, kemudian ada longitudinal pain release, ada transverse pain release, ada compression release, ada cross hand release, kemudian miofascial rebonding, kemudian yang terakhir adalah combining teknik. Dalam hal ini saya ingin mengkolaborasikan seluruh 7 teknik itu. Maka pertama kali namanya miofascial unwinding ini ada gerakan-gerakan mirip, tidak lain adalah gerakan elongatio. Bagaimana ketika terjadi pada daerah shoulder ini, dia potensial akan mengenai shoulder complex, rotator cuff akan terkena, ya, supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, dan teres minor. Diikuti ada otot sekitar, ada deltoid, ada pectoralis, juga ada teres major. Bahkan akan mengenai daerah rhomboideus, kemudian levator scapula, dan trapesius. Oleh sebab itu di dalam proses kajian itu tidak cukup hanya kita melihat tendon saja. Nah, sehingga minimal apa? Ketika tendonnya memendek, tendonnya ini ada tendinitis atau peradangan atau bahkan miofascial pain, maka akan diikuti, mohon maaf, miofascial pain akan diikuti miofascial pain syndrome pada muscle belly-nya. Di sini ada tendinitis, ada peradangan pada tendon, akan diikuti adanya miofascial pain syndrome pada otot-otot sekitar. Oleh sebab itu, ingin saya demonstrasikan, misalnya dalam hal ini, ya, sebenarnya pada miofascial release ada yang mengatakan ini bisa memakai media, ada yang tidak. Nah, sebenarnya di sini ada sebuah hal yang perlu saya sampaikan. Ya, pada otot ini ada sensorisnya yang di muscle belly namanya muscle spindle. Kemudian ada yang di daerah tendon namanya Golgi tendon organ. Ketika kita lakukan misalnya kita dalam hal ini tidak jadi menggunakan Duncan, ya, kita menggunakan Mannheim sajalah biar cepat. Dalam hal ini pertama kita melakukan gross stretch, kemudian nanti focus stretch, yang terakhir adalah semi compression training. Misalnya dalam hal itu, ya, kita dalam hal ini untuk mencegah supaya tidak terjadi proses refleks dari miofascial dari muscle spindle, maka pegangan atau handling ini harus hangat. Yang kedua, tekanan itu harus merata, evenly. Kemudian memaksa even force, ya kan? Nah, gerakan harus hangat. Dalam posisi apa? Elongatio. Misalnya di sini ada tendonnya dulu, ya udah di tendon aja. Kita lakukan gerakan
Kalau growth thread ini sebenarnya hanya proses untuk mengulur, hampir mirip kalau kita silangkan namanya cross and release. Kalau tidak ya sudah tidak apa-apa, kita lakukan gerakan seperti ini. Ingat, body mekanik fisioterapis harus tegak. Seperti itu bisa, atau kalau teman-teman bisa mau seperti ini juga bisa. Ini terjadi apa? Proses perpanjangan atau lengthening pada matrik otot, pada bicep. Ya, kita pegang pada proximal distal, kemudian kita lakukan perpanjangan atau stretching. Inilah growth thread. Nah, yang berikutnya adalah melakukan focus thread. Berapa lama? Ditahan 4-6 detik. Sampai adanya proses ketegangan-ketegangan itu terilis dan bertahap meningkat. Jadi saya ulangi lagi, posisi elongatio, kemudian handlingnya harus hangat, kemudian di dalam proses itu harus tarikan itu merata, memaksa, gentle atau soft. Ketika hal itu terjadi seperti ini, maka hal itu tidak terjadi semacam refleks pada muscle belly, dia bisa mengulur. Di sisi lain, ketika kita lakukan tarikan, mohon maaf Mas, bisa agak miring ke sana dikit saja ya. Oke, terima kasih. Ketika kita lakukan lengthening atau perpanjangan yang ekstrim seperti ini, secara soft, merata, agak memaksa, tetapi betul-betul sampai perpanjangan ekstrim yang secara gentle itu, ternyata dia akan terjadi mekanisme refleks dari GTO. Tiba-tiba mendadak dia akan terjadi relaksasi pada dalamnya otot itu sendiri. Maka bisa kita tambah lagi. Seperti itu bertahan. Oke. Inilah growth stretch. Oke. Atau kalau kita mau lakukan seperti growth stretch itu dalam posisi seperti cross and release, ya bisa. Seperti ini. Tapi sama, pegangan harus hangat. Bagaimana cara menghangatkan handling pegangan kita? Kita gesek-gesek. Jadi inilah makna pertemuan. Ada handshake, ada suatu kehangatan. Nah, seperti ini, setelah hangat, kita pegang seperti ini, kita pegang seperti ini, pelan, gentle, merata, memaksa, ekstrim, tapi tetap soft. Maka di sini akan terjadi perpanjangan yang aman, tidak akan terjadi mikroruptur. Yang berikutnya, di dalam proses ini bisa kita lakukan focus stretch. Misalnya pada area ini, potensial dia akan mengalami eritema karena proses vaskularisasi yang bagus pada area yang kita lakukan intervensi. Saya bisa lakukan seperti ini, pelan-pelan. Ini kita lakukan focus stretch, terutama adalah pada daerah tendon. Kalau ternyata sangat kering, bagaimanapun juga, kita akan gunakan media. Media tidak terlalu banyak. Mengapa tidak terlalu banyak? Kalau terlalu banyak nanti licin. Dia tidak ada semacam even force atau upaya-upaya untuk menekan di dalam proses terjadinya rilis pada miofascia. Kita tahu seperti tadi bahwa miofascial itu tidak hanya di superficial tisu, tidak hanya di permukaan, tapi bisa sampai di middle position, bahkan sampai lapisan paling dalam. Oleh sebab itu, dalam proses ini kita bisa menggunakan media, tentu tidak terlalu licin. Nah, bagaimana kalau pada mereka-mereka yang kebetulan berbulu lebat, lebih baiknya kita potong. Kebetulan bulunya di sini, jadi tidak kita lakukan pemotongan. Seperti ini, pelan-pelan seperti ini. Gerakannya adalah soft, jadi tidak staccato, tidak patah-patah gitu kan. Dan ini tidak iritatif, tidak menimbulkan nyeri. Nah, seperti kita sampaikan tadi, bahwa dia tidak cukup di tendon, tapi juga sampai di muscle belly. Seperti itu. Oke. Ya, jadi saya ulangi lagi, bagaimana body mekanik tetap aman. Oke, sebentar.
Fisioterapis harus mempertahankan posisinya. Jangan sampai pasiennya sembuh, fisioterapisnya sakit. Nah, dalam hal ini bisa dengan duduk. Ya, seperti ini. Dalam posisi elongatio. Posisi elongatio kita lakukan itu. Kekuatan badan, asik. Kekuatan badan. Perhatikan bagaimana posisi lengan saya. Kekuatan badan. Berapa lama ini sampai dirasakan betul-betul rileks, ya, sampai betul-betul rileks. Perhatikan elongatio yang saya buat, ya, saya elongatio yang buat sampai betul-betul dia terasa rileks. Ini adalah sudah manifest pada ototnya. Apakah kita perlu cek daerah sekitarnya? Tentu sesuai dengan keluhan pasien. Kalau dia merasakan adanya ketegangan pada daerah pectoralis major, ya sudah. Kita juga lakukan rilis pada pectoralis major. Saya ulangi lagi, mohon maaf. Ya kan? Seperti ini. Ya. Kalau kita kebetulan pakai cincin, nah, dilepas. Sama dengan ini. Kalau dia sampai pectoralis major, jika kita pada posisi elongatio, kita lakukan rilis pada elongatio. Ya. Kelihatannya ini simple, tapi manfaatnya luar biasa. Sampai betul-betul kita rasakan tidak ada barier, tidak ada tahanan satu dengan yang lain. Nah, ketika di situ didapati adanya ketegangan. Karena saya minta bantuan. Misalnya di dalam hal ini kita ingin maksimal, ya, di dalam proses myofascial release kita membutuhkan lengthening, relaksasi yang maksimal. Maka bisa kita fiksasi pada regio ini. Silakan Kak Ana, lakukan rilis pada pectoralis. Kita bisa lakukan fiksasi pada posisi yang memanjang. Yuk silakan. Nah, pelan-pelan sampai dia merasakan nyaman. Tanganmu dingin. Dan, nah, kasih kehangatan dulu. Inilah indahnya fisioterapis dan pasien. Kehangatan selalu dimunculkan. Ya, oke, silahkan. Silakan Kak. Ya. Nah, jadi dalam posisi memanjang. Oke, sambil elongatio. Ya, sampai dirasakan rileks. Oke, kalau saya lihat ini betul-betul sudah rileks. Betul-betul sudah rileks. Dan ini bisa kita cek lagi. Kalau dia sudah tidak ada kesakitan, maka pasien bisa kita agak miring ke sana. Oke. Maka kita juga akan lakukan pada daerah sekitar caudal dari shoulder joint. Area-area teres ini potensial juga akan mengalami keluhan itu. Silakan Kak. Pada posisi elongatio, dia akan dilakukan rilis pelan-pelan, ya, gentle atau soft, evenly, even force, extreme, ya, pada posisi lengthening yang bertahap meningkat. Oke. Sampai ketegangan itu hilang. Oke, kalau sudah dirasakan ketegangan hilang, maka kita akan lihat, akan sampaikan di daerah ini. Nah, ini juga dilakukan rilis. Demikian, terus dilakukan sampai betul-betul keluhan-keluhan yang dirasakan pasien itu hilang. Nah, jadi ini penting. Nah, apabila di dalam proses itu masih didapati adanya suatu knot, taut band pita tegang, dan adanya simpul nodulus-nodulus itu, maka bisa kita lakukan ischemic compression training atau compression release dengan cara kita menekan supaya terjadi refleks vasodilatasi dan terjadinya perbaikan vaskularisasi pada regio itu. Misalnya, telentang, mohon maaf.
Saya kita lakukan palpasi seperti ini, sudah dilakukan gross stretch, focus stretch. Ternyata di situ ada semacam ketegangan, maka bisa kita lakukan ICT, ischemic compression therapy, ischemic compression training. Seperti ini. Jadi ketika kita akan lakukan penekanan, kita tekan terus bertahap pelan sampai ischemic. Namanya ischemic berarti tidak ada darah yang mengalir. Ya, kemudian kita tahan beberapa saat, kemudian kita rilis juga bertahap. Ini kita ulang, mungkin bisa sampai 3 kali. Ya, setelah itu hilang, berarti kita pindah cari ada nodulus-nodulus, adakah tiket tuben, taut bed, knot dan sebagainya. Kalau sudah tidak ada lagi, teman-teman fisioterapis yang saya banggakan bisa dilakukan focus stretch apun cross stretch, bisa diulang kembali. Kalau sudah tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien, maka inilah myofascial release dinyatakan selesai. Jadi tidak hanya cukup, saya ambil konklusi, tidak hanya cukup pada daerah awal mulanya dia merasakan keluhan, tapi pada daerah sekitar, pada daerah yang punya korelasi terhadap lesi, ini perlu kita eksplorasi, kemudian kita terapi sehingga optimalisasi dari tindakan fisioterapi nyeri ini bisa betul-betul efektif dan dirasakan kenyamanan oleh pasien. Terima kasih, selamat berjuang dan belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.